Sudah ya? Sudah, Oke. Bu. Ya, sampai di sini tidak ada yang bermasalah ya? Peluang bersyarat contohnya. Bu, saya ingin bertanya. Oke. Oh ya, silakan. Yang terkait yang irisan tadi itu, Bu, bagaimana? Yang apa? Terkait yang irisan. Irisan. Ya, Iya. ini kan tadi peluang bersyarat, definisinya adalah peluang F. Kalau ini yang bersyaratnya yang terjadi itu E dulu. Berarti peluang E bersyarat peluang F bersyarat E itu sama dengan peluang E iris F. Ya. Peluang E iris F dibandingkan dengan peluang E. Begitu juga kalau peluang E bersyarat F, berarti peluang E iris F dibagi dengan peluang F. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang ini. F-nya itu adalah kejadian diperoleh kartu bernomor paling kecil 5. Jadi kejadiannya mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti peluang F-nya berarti 6/10. Terus yang E-nya kejadian diperoleh kartu bernomor paling kecil 10. Padahal kartunya hanya bernomor 1-10. Berarti kalau peluang diperoleh kartu bernomor paling kecil 10 adalah 1/10. Nah, sekarang kalau diiriskan, E diiris F. Apa kira-kira hasilnya? 1/10. Ya, 1/10. Karena irisan itu cari yang paling kecil ya. Karena yang di F itu kan ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 di sini ternyata masuk di E. E ini hanya yang paling kecil 10. Berarti irisannya itu yang 10 aja, berarti hanya 1/10. Jadi irisan F diiriskan dengan E itu 1/10, peluangnya 1/10. Sedangkan yang di bawah itu penyebutnya adalah peluang dari F. Tadi peluang dari F itu ada 6/10. Jika dibandingkan, maka hasilnya adalah 1/6. Tadi yang bertanya siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Name-nya? Yuda Praja, Bu. Yuda Praja. Oke, sudah paham Yuda? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, contoh yang kedua. Misalkan suatu kantong berisi 12 kelereng. Nah, sekarang bayangkan, dalam satu kantong ada 12 kelereng. Nah, 12 kelereng itu terdiri dari 7 merah dan 5 putih. Dan kelereng diambil secara acak. Berapa peluang A keduanya merah? Yang B, yang satu merah, yang kedua putih. Kira-kira yang A, cara mencarinya bagaimana? 2/7 Kak, Bu. Apa? Hasilnya? Ya, keduanya merah. Kemarin udah belajar permutasi, kombinasi, terus sekarang peluang bersyarat, ya. Nah, kira-kira kalau yang A, kalau ada soal seperti ini, ditanyakan keduanya merah. Bisa menggunakan kombinasi? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kalau pakai kombinasi bagaimana? 27C2. Iya, kombinasi 2 dari 7, karena merah ya. Mau Ya, Bu. diambil 2, dibagi dengan 7. kombinasi 2 dari 12, ya kan? Ya, Bu. Ya, itu kalau menggunakan kombinasi. Dan bisa, untuk yang soal A bisa, karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Berarti yang A bisa menggunakan kombinasi. Nah, selain menggunakan kombinasi, ini juga bisa diselesaikan menggunakan peluang bersyarat. Nah, kalau
menggunakan peluang bersyarat, jadi kita misalkan E1 dan E2 adalah masing-masing menyatakan kejadian bahwa kelereng pertama dan kedua terambil merah. Jadi E1 itu terambil merah, E2 itu terambil merah. Maka yang peluang E1, jadi yang kelereng pertama itu, tadi yang merah ada 7, terus kelerengnya ada 12. Berarti peluang E1 terambilnya kelereng pertama berwarna merah itu adalah 7/12. Terus, kalau peluang terambilnya kelereng kedua merah, tapi yang kelereng pertama sudah dapat yang merah juga. Berarti kan sisanya ya, karena sudah terjadi, E1-nya sudah terjadi, maka sisa yang merah itu ada 6, dan sisa kelereng semuanya 11. Jadi peluang E2 bersyarat E1 itu sama dengan 6/11. Nah, kalau ditanyakan tadi jika berapa peluang keduanya merah, maka peluang E1 iris E2 berarti peluang E1 dikali peluang E2 bersyarat E1. Ini sebenarnya definisi yang peluang bersyarat tadi, hanya dibolak-balik aja. Jadi hasilnya 7/12 dikali 6/12, per 11, sama dengan 7/22. Sama dengan tadi menggunakan kombinasi ya. Kombinasi 2 dari 7 dibanding kombinasi 2 dari 12. Ada masalah yang A? Menggunakan peluang bersyarat? Bu, mau nanya. Iya. Itu soalnya diambil 2 sekaligus atau satu-satu, Bu? Diambil 2. 2 sekaligus. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kalau pertanyaan yang B. Nah, yang B di sini peluang yang satu merah, jadi pertama merah, yang kedua putih. Nah, ini ada urutan ya. Jadi kalau ada urutan tidak bisa menggunakan kombinasi. Jadi gunakan peluang bersyarat. Nah, kita misalkan E dan F kejadian bahwa kelereng pertama, yang E, yang kelereng terambil merah, kelereng yang kedua itu F, yang terambil putih. Ini urutan, ada urutannya. Maka menggunakan peluang bersyarat, peluang E-nya sama, E-nya itu yang terambil merah tadi ada 7 dari 12, terus peluang terambil kedua putih, tapi sudah terambil pertama merah. Nah, yang mau ditanyakan peluang putih. Peluang putih tadi ada 5, tapi sudah diambil yang merah 1. Jadi tinggal 5/11. Maka peluang terambil pertama merah, kedua putih adalah, jadi P E iris F-nya adalah peluang E dikali peluang F bersyarat E. Hasilnya 7/12 dikali 5/11 sama dengan 35/132. Ada yang bingung? Kalau saya terlalu cepat, diberitahu ya. Bu, Ya, tapi itu kalau pakai kombinasi hasilnya juga sama, Bu. Iya. Dia kayak 7C1 kali 5C1 per 12C2. Hasilnya sama. yang ini apa? 7 per? Kan misalnya kalau pakai kombinasi, jadi dia itu 7 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 1 per 12 kombinasi 2. Hasilnya 35/132 juga. Sama ya? Ya, Sama. kebetulan sama ya. Bu. Tapi seharusnya tidak bisa, itu kebetulan sama. Karena ini ada urutan. Kalau kombinasi kan tidak memperhatikan urutan ya. Kebetulan hasilnya sama. Kalau yang tadi nomor 1 itu diambil tidak ada urutan. Boleh menggunakan kombinasi. Tapi kalau ini tidak boleh menggunakan kombinasi. Karena ada urutan di situ, memperhatikan urutan. Ya. Oh. Memang kebetulan hasilnya sama. Jadi hati-hati ya. Ada lagi?
Jadi kalau di matematika selain kalau misalnya kalau ada soal esai yang saya lihat prosesnya ya, jadi tidak melihat hasilnya. Jadi mungkin hasilnya benar tapi prosesnya salah. Jadi hati-hati, konsepnya harus diperhatikan. Karena di sini ada urutan, berarti kombinasi tidak boleh digunakan. Ya. Oke, ada lagi? Bu, mau nanya, Bu. Silahkan. Siapa namanya, Masih bingung NIM-nya? sama Fritz Gerald, Bu. NIM 20. Siapa? Fritz Gerald. Gerald. Iya. Fritz Gerald. 20. Iya, Bu. Oke. Saya masih bingung sama ini, Bu. Peluang F bersyarat E itu gimana maksudnya, Bu? Gimana? Ulangi. Maksud dari P F bersyarat E itu. Saya masih bingung maksudnya gimana. Ya, peluang F bersyarat E berarti E-nya terjadi dulu, baru F. Ya. Nah, lihat di sini F-nya itu adalah terambilnya kelereng kedua berwarna putih. E-nya itu terambilnya kelereng pertama berwarna merah. Nah, di sini tadi pertanyaannya, berapa peluang yang satu merah, yang kedua putih? Berarti yang pertama itu merah, yang kedua putih. Nah, di sini pertamanya terambil merah. Kalau merah berarti yang E. Berarti duluan merah yang terjadi, baru yang F. Jadi kalau mau pertanyaannya berapa peluang putih, yang depan dulu yang ditanyakan. Tapi ada syarat, jika sudah terjadi E. Jadi E itu pertama dulu terjadi, tapi yang ditanyakan F. Syaratnya ada dulu, baru ditanyakan F. Ya. Nah, di sini yang pertama kali terambil adalah merah. Merah itu berarti yang E. E itu tadi ada 7 kelereng merah, semua kelereng ada 12. Berarti ada 7/12. Ini telah terjadi yang merahnya. Yang ditanyakan kalau peluang putih tapi sudah merah sudah diambil. Nah, yang putih itu kan ada 5. Semuanya ada 12, tapi sudah terjadi merah. Merah sudah terambil 1. Berarti 12-nya ini dikurangi 1, tinggal 11. Maka peluang F, jika E-nya sudah terambil, itu adalah 5/11. Bagaimana, Gerald? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Bu, Ya. saya ini bingung, kan ini memperhatikan urutan. Kenapa hasilnya yang memperhatikan urutan dengan yang tidak memperhatikan urutan itu sama? Sedangkan seharusnya kan harus berbeda, Bu. Beda kan hasilnya? Kan Maksudnya? kalau pakai kombinasi itu kan tidak memperhatikan urutan, tapi hasilnya ini sama dengan yang memperhatikan urutan. Seharusnya kan kalau memperhatikan urutan itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Ya, kebetulan soalnya ini sama ya. Nanti kita cari soal yang berbeda ya. Nah, ini makanya ini pengecoh. Sebenarnya dua-duanya memang dicoba bisa pakai kombinasi. Tapi harusnya ada alasan di situ nanti. Jadi kalau saya di sini pakai kombinasi yang berbeda, nanti saya nggak bisa membandingkan ke kalian kalau ini nggak boleh dipakai, sebenarnya seperti itu. Inti dari saya cari soal yang sama. Ya, memang harusnya beda. Tapi ini kebetulan soalnya sama menggunakan kombinasi, padahal itu tidak boleh digunakan. Ya, siapa yang bertanya namanya? Junjungan Simanjunta, Bu. NIM-nya? 39, Bu. 39. Nah, paham ya? Paham, Bu. Paham alasannya? Jadi tidak harus berbeda, bisa sama. Namun di sini saya hanya mau menekankan kalau ini tidak boleh pakai kombinasi, walaupun hasilnya menggunakan kombinasi itu sama. Ya, bisa dimengerti? Bisa sedikit, Bu.
Bisa, Ada Bu. lagi? Ada lagi yang lain? Jadi nanti kalau kalian sudah skripsi seperti itu juga. Jadi kalau misalnya saat seminar atau sidang, silahkan pertahankan pendapat, tapi harus yang masuk akal. Ya kalau ini, Bu itu kan pakai ini. Iya memang bisa, tapi sebenarnya ini tidak boleh kalau menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Nah, itu jadi harus ada alasan yang logis. Ya. Jadi kalau merasa benar, ya ngomong aja benar, tapi alasannya apa gitu. Ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke aksioma pada peluang bersyarat. Nah, kemarin aksioma pada peluang itu ada 3. Ada yang peluangnya itu antara 0,1, berarti sama. Di sini nomor 1 sama ya. Yang kedua itu peluang dari ruang sampel 1, ini juga sama, cuma di sini peluang dari ruang sampelnya bersyarat F. Ini juga 1. Itu ada catatan di bawahnya. Terus yang ketiga ini sama juga dengan yang aksioma pada peluang. Jadi jika ada EI sebanyak barisan berhingga atau tak berhingga, maka jika peluangnya digabungkan, itu sama juga dengan menjumlahkan masing-masing peluang dari peluang bersyaratnya. Jadi sama aksiomanya. Untuk aksioma pada peluang juga berlaku pada peluang bersyarat. Nah, kalau setelah mempelajari peluang bersyarat, itu biasanya ada aturan Bayes atau rumus Bayes. Nah, aturan Bayes ini sangat banyak digunakan di bidang statistika. Jadi nanti saat mempelajari tentang cara mengestimasi, banyak menggunakan Bayes. Terus pendekatan-pendekatan dalam metode peramalan juga banyak menggunakan Bayes. Jadi ini dasarnya dari peluang bersyarat sebenarnya. Jadi misalkan ada E dan F 2 kejadian, maka E sama dengan E iris F gabung E iris F komplement. Ini setuju? Kemarin kayaknya sudah ya membuktikan E ini. Ada yang bingung kalau E itu sama dengan E iris F gabung E iris F komplement? Atau udah setuju semua? Masih bingung, Bu? Masih bingung? Masih bingung, Bu. Bisa mendapatkan Ya, E. kalau bingung, mari kita lihat. Presentasi. Oke, tadi E itu sama dengan, ini kelihatan pennya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. E sama dengan E iris F, ada dua kejadian ya, digabung E iris F komplement. Nah, ini E-nya bisa saling bebas, bisa juga tidak saling bebas, sama ya, ataupun subset juga bisa. Jadi misalnya kita ambil yang ini, yang ada irisan. Ini yang E, ini yang F. Ini berarti S, ruang sampelnya. Nah, yang mau ditanyakan, apakah E sama dengan ini? Lihat, E iris F. E iris F itu yang ini ya. Ini E iris F. Digabung dengan E iris F komplement. F komplement berarti di luar F. Di luar F diiriskan dengan E. Berarti yang ini kan? Ya, Bu. Ya enggak? Jadi kalau digabungkan Iya, Bu. Ya. ya kan? Nah, ini kalau yang kasusnya dia beririsan.
Sekarang kita lihat kalau kasusnya yang saling bebas, apakah sama? Kita lihat, misalkan E-nya di sini, F-nya di sini. Ini E, ini F. E gabung, E iris F. Apa hasilnya? Himpunan kosong ya, karena tidak ada jaminan. Ya, Bu. Digabung E iris F komplement. F komplement itu di luar F, diiriskan dengan E, maka hasilnya E itu ya. Jadi berlaku untuk yang saling bebas. Bagaimana kalau dia subset? Apakah berlaku? Kita lihat kalau yang mana yang mau besar, E apa F? Yang ini F aja lah ya. E-nya yang kecil misalnya. Nanti coba silahkan yang besar yang E. Nah, sekarang kalau E-nya yang kecil. E iris F. E iris F berarti E itu sendiri ya. E iris F, E itu sendiri. Terus E diiris dengan F komplement. F komplement itu di luar F ini diiriskan dengan E. Berarti hasilnya himpunan kosong. E itu sendiri lagi. Sendiri. Himpunan kosong. Ya, jadi tadi berarti E digabung dengan himpunan kosong hasilnya E. Ya. Jadi setuju ya. Kalau E itu sama dengan E iris F digabung E iris F komplement. Udah? Ada yang masih bingung? Udah. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang ini tadi. Jadi tadi E sama dengan E iris F gabung E iris F komplement. Jadi kedua himpunan E iris F dan E iris F komplement itu saling bebas ya, karena kalau diiriskan dia himpunan kosong. Setuju ya dari gambar tadi ya? Nah, karena dia irisannya kosong, menggunakan aksioma 3, berarti kalau digabungkan, maka sama juga kita masing-masing kita peluangnya kita jumlahkan. Berarti peluang E sama dengan peluang EF ditambah peluang EF komplement. Nah, ini gunakan peluang bersyarat. Hasilnya peluang E bersyarat F dikali PF ditambah peluang E bersyarat FC dikali peluang FC. Ilustrasinya. Nah, sekarang ada contoh seperti ini. Contohnya, suatu perusahaan asuransi perusahaan asuransinya yakin bahwa orang dapat dikelompokkan atas dua bagian. Mereka yang sering mengalami kecelakaan dan yang bukan. Sebut kelompok 1 yang sering mengalami kecelakaan, sedangkan kelompok 2 yang tidak sering mengalami kecelakaan. Nah, statistik perusahaan menunjukkan bahwa mereka yang masuk kelompok 1 akan mengalami kecelakaan dalam kurun waktu setahun. Peluangnya 0,4. Sedangkan yang tidak mengalami kecelakaan, kelompok 2, peluangnya itu 0,2. Bila dianggap dalam 30% dari penduduk masuk kelompok 1. Nah, di sini ada syaratnya. Yang A, berapa peluang bahwa seseorang yang baru diasuransikan akan mengalami kecelakaan dalam setahun? Berarti yang A ini yang ditanyakan apa? Peluang apa? Ada yang paham? Jadi kalau ada soal seperti ini harus didefinisikan dulu. Misalkan E-nya apa, kejadian apa, F-nya kejadian apa. Ya. Ada yang bisa? Silakan soalnya diperhatikan dulu, dibaca berulang-ulang.
Kira-kira kalau ada dua kejadian, E dan F, E-nya apa, F-nya apa? Bu, Ya, E-nya tuh peluang kecelakaan kelompok 1 dan F-nya tuh peluang kecelakaan kelompok 2. Gue pernah seperti itu. apakah seperti itu? Ada lagi yang lain? Itu ada kelompok 1, kelompok 2, terus ada yang mengalami ya, kelompok 1 itu yang mengalami kecelakaan, kelompok 2 tidak mengalami kecelakaan. Ya. Setuju yang lainnya? Itu Bu. Bukan. Izin jawab Bu. Menurut saya Iya. yang E itu adalah peluang kelompok 1 kecelakaan dalam 1 tahun, dan yang F adalah peluang kelompok 2 peluang kecelakaan kelompok 2 dalam 1 tahun. Jadi E 0,4, F 0,2. Oke. Kita lihat. Ya. Jadi E-nya itu seseorang pemegang polis yang mengalami kecelakaan dalam setahun. Benar nggak? Yang F, pemegang polis dari kelompok 1. Ya. Coba lihat lagi soalnya. Saya kurang tepat, Bu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi harus bisa mencerna soalnya. Lihat, pertanyaannya dilihat. Berapakah peluang seorang baru diasuransikan mengalami kecelakaan dalam setahun? Yang kedua, misalkan seseorang yang baru diasuransikan mengalami kecelakaan dalam setahun, berapa peluangnya berasal dari kelompok 1? Nah, jadi selain melihat soalnya, lihat juga selain dilihat dari masalahnya, lihat juga pertanyaannya, ya. Jadi di sini pertanyaannya yang A itu anggap E. Jadi kecelakaan yang mengalami kecelakaan. Yang F-nya di sini ada syarat berapa peluang dia berasal dari kelompok 1. Ini yang ditanyakan tapi udah ada syarat sebelumnya. Misalkan seseorang yang baru diasuransikan mengalami kecelakaan. Berarti ini yang A. A-nya sudah terjadi tapi mau ditanyakan peluang yang kalau yang terjadi itu berasal dari kelompok 1. Ya, itu cara menentukan E sama F-nya ya. Sehingga yang A itu berarti peluang E-nya berarti peluang E bersyarat F, ini menggunakan yang tadi, ilustrasi untuk yang tadi, dikali dengan peluang F, ditambah peluang E bersyarat F komplement, dikalikan dengan peluang F komplement. Tadi yang bersyarat peluang E, peluang seseorang pemegang polis mengalami kecelakaan bersyarat dia dari kelompok 1 itu 0,4. Tadi lihat soalnya. Jika menunjukkan bahwa kelompok 1 mengalami kecelakaan setahun berpeluang 0,4. Berarti yang ini 0,4, sedangkan peluang pemegang polis kelompok 1 itu 0,3. Itu dari yang bawah karena dianggap 30% penduduk masuk ke kelompok 1. Terus peluang E bersyarat F komplement. Nah, kenapa 0,2? Kita lihat di sini berarti komplemennya kelompok 2 hanya 0,2. Yang P F komplement berarti ini 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7. Hasilnya 0,26. Yang A ada masalah? Bu, masih belum paham Bu dalam menentukan apa E dan F-nya tuh. Ya, jadi kalau menentukan E sama F-nya selain melihat permasalahannya, lihat juga yang mau ditanyakan apa. Ya.
karena di sini ada pertama itu berapa peluang seorang baru diasuransikan mengalami kecelakaan dalam setahun, ternyata tidak ada informasi apa-apa kalau ada syarat apa tidak, itu tidak ada ya. Berarti hanya mengalami kecelakaan. Berarti kalau yang mengalami kecelakaan, berarti yang kelompok 1, kita misalkan E. Terus yang B, misalkan seseorang baru diasuransikan mengalami kecelakaan, berarti kan ini yang E tadi, yang sudah kita definisikan E. Tapi ada lagi pertanyaan, berapa peluang dia berasal dari kelompok 1? Berarti ini dianggap kejadian yang lainnya. Jadi F. F itu adalah peluang dia berasal dari kelompok 1. Kita lihat yang B. B tadi pertanyaannya peluang dia berasal dari kelompok 1 tapi sudah mengalami kecelakaan dalam setahun. Berarti yang peluang F itu dia dari kelompok 1 tapi sudah terjadi kecelakaan. E tadi. Jadi ini menggunakan peluang bersyarat. Peluang E iris F dibagi peluang E. Peluang E ini tadi 0,26 yang dicari dari A. Terus ini peluang E-nya 0,3, peluang F-nya 0,4. Ternyata lebih dari 0,4 peluangnya. Ada masalah sampai di sini? Ya, nanti kan karena direkam ya, silakan diulang-ulang kembali soal dan jawabannya. Nah, itu tadi masih belum masuk ke rumus bias ya. Jadi rumus bias, aturan biasnya sebenarnya belum masuk. Jadi ini kita baru masuk ke rumus biasnya. Jadi misalkan F1, F2, sampai Fn itu kejadian saling meniadakan atau saling bebas, saling asing. Berarti kalau saling asing, jika kita ambil 2, kita iriskan itu tidak ada irisannya atau himpunan kosong. Terus gabungannya karena himpunan irisannya tidak ada, kalau digabungkan dia akan membentuk suatu semesta. Misalkan E suatu kejadian sebarang di S, maka peluang E adalah jumlahan dari peluang EFI. Terus PFI-nya kita gunakan rumus dari peluang bersyarat, yaitu peluang E bersyarat FI dikali peluang FI. Dan selanjutnya diperoleh peluang FJ bersyarat E, itu adalah, ini gunakan rumus peluang bersyarat. EFJ-nya ini, E-nya tadi yang sebelumnya adalah jumlahan dari yang peluang E bersyarat FI dikali peluang FI. Terus EFJ-nya gunakan lagi definisi dari peluang bersyarat, maka yang rumus terakhir ini dikenal dengan rumus Bayes. Nah, sekarang kita mau menggunakan rumus Bayes. Contohnya. Contoh yang rumus Bayes seperti ini. Misalkan suatu alat diagnostik kanker memberikan hasil 95% tepat. Jadi sudah pede banget ya. Jadi alat diagnostik kankernya memberikan hasil 95% tepat. Baik mengenai apakah seseorang betul kena atau tidak kena kanker. Bila diketahui 0,4% dari populasi terkena kanker, hitunglah peluang bahwa seseorang yang diperiksa betul kena kanker bila alat tersebut menunjukkan bahwa orang itu kena kanker. Gimana maksudnya ya? Jadi di sini langkah pertama cari apa kejadiannya dulu. Kita lihat. E, kejadian seseorang diperiksa dan hasilnya positif. Lihat pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa seseorang yang diperiksa betul kena kanker.
bila alat tersebut menunjukkan bahwa orang itu kena kanker atau diagnosanya positif. Ya, E-nya adalah kejadian seseorang diperiksa hasilnya positif. Terus A1 berarti karena di sini diperiksa betul kena kanker. Berarti ada betul kena kanker sama tidak kena kanker. Berarti yang A1 itu individu yang secara acak kena kanker, sedangkan yang A2 itu tidak kena kanker. Yang E-nya itu alatnya. Yang alatnya menghasilkan diagnosa positif. Jadi, kalau kita cari peluang seseorang individu terkena kena kanker, tapi hasil diagnosanya positif. Berapa peluangnya? Ini yang pertama. Peluang seseorang terkena kanker dan dites diagnosanya juga positif. Itu menggunakan rumus Bayes, hasilnya 0,070895. Ternyata hasilnya kecil. Sekarang kalau kita cari peluang seseorang tidak kena kanker, tapi dites hasilnya positif. Ternyata hasil peluangnya sangat besar. Berarti alatnya tidak berguna ya. Alat tersebut ternyata rendah ketelitiannya. Ternyata orang tidak kena kanker, dites positif. Peluangnya besar. Tapi sebelumnya, orang yang kena kanker, dites positif, peluangnya kecil. Nah, itu contoh yang menggunakan aturan Bayes. Ada masalah? Atau sudah paham? Bu, saya mau bertanya. Dapat PA2-nya tuh bagaimana ya, Bu? Dapat apa? Nilai dari yang PA2 tuh, Bu. PA2. Ya, kita lihat contohnya. Tadi A1 itu terkena kanker. Ya, seseorang dipilih secara acak terkena kanker. Lihat, bila diketahui 0,4% populasi terkena kanker, nah, yang terkena kanker 0,4%. Ingat persen ya, ada persen, berarti 0,4 per 100, jadi 0,004. Berarti kalau yang tidak terkena kankernya, ingat aturan peluang yang komplement? Berarti kalau yang terkena kankernya 0,4%, berarti yang tidak kena kanker berapa? 100% dikurangi 0,4. 1 dikurang 0,1%. Ya, 1 Dikurang dikurangi 0,4%. Jadi 1 dikurangi 0,004. Berarti peluang A2-nya adalah 0,0996. Ya, jadi gunakan aturan peluang yang ada ya. Jadi kalau di sini yang 0,95 ini dari ini. Peluang E, berarti E itu tadi adalah hasil alatnya positif dan kena kanker. Berarti tepat kena kanker. Itu 95%, berarti 0,95. Kalau A1 itu adalah peluang yang kena kanker, ini sudah diketahui 0,4% terkena kanker, berarti 0,004. Terus peluang EA1 ini sama, terus yang peluang A2 berarti 1 dikurangi dari yang tidak kena kanker. Dari yang kena kanker, berarti 0,996. Begitu juga kalau peluang E, tapi bersyarat dia tidak kena kanker. Berarti 1 dikurangi 95%, yaitu 0,05. 95%. Iya. Bagaimana Rika Fitri?
Ya. Baik, Yang sudah lainnya? paham, Bu. Contohnya lagi. Misalnya Bu. prediksi besok akan hujan itu 0,4. Berarti berapa peluang besok tidak akan hujan? Apa jawabannya? 0,6. 0,6. Ya, sama seperti itu. 0,6. Sama seperti itu ya. Jadi lihat, perhatikan contohnya. Jadi bukan berarti kalau di sini tidak ada angkanya, itu dapat dari mana? Jadi gunakan aturan dari peluang. Jadi kalau di sini tidak ada yang tidak kena kanker, ternyata tapi ada yang kena kanker, berarti dikurangi dengan 1. Seperti contoh yang tadi barusan. Nah, itu tentang peluang bersyarat. Ada masalah lagi peluang bersyarat? Kalau tidak ada, kita ke kejadian bebas. Kejadian bebas itu nama lainnya independen. Ya, saling bebas. Kalau yang tadi ada irisan itu saling asing ya, beda ya. Saling bebas sama saling asing beda. Nah, di sini kejadian bebas itu jika terjadi F mempengaruhi terjadinya E, maka peluang E tidak sama dengan peluang E bersyarat F. Ngerti maksudnya? Enggak, Bu. Nggak ngerti. Berarti E merupakan, Belum, Bu. coba lihat, jika terjadinya F mempengaruhi terjadinya E. Maka peluang E tidak sama dengan peluang E bersyarat F. Artinya, peluang E merupakan peluang tanpa syarat. Ya, ya enggak? Ya, Bu. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau F mempengaruhi E, maka peluang E tidak mempengaruhi F. Jadi E itu peluang tanpa syarat. Terus yang kedua, dalam banyak hal, terjadinya F sama sekali tidak berpengaruh terhadap terjadinya E. Berarti ini kebalikannya. Maka peluang E sama dengan peluang E bersyarat F. Bisa diterima? Ibu. Ya, nanti dibaca lagi ya maksud kalimatnya. Nah, peluang E bersyarat F itu sama dengan ini menggunakan peluang bersyarat, peluang E iris F dibagi dengan peluang F. Sama dengan peluang E. Ini untuk mendapatkan ini. Jadi untuk mendapatkan E, peluang E, berarti kan PE-F-nya harus PE dikali PF supaya bisa bisa dicoret ya PF-nya, berarti tinggal PE. Nah, inilah yang dinamakan dengan kejadian bebas. Jadi definisi kejadian bebas, jadi kejadian E dan F dikatakan bebas atau independen jika peluang E iris F itu sama dengan peluang E dikali peluang F. Itu definisi kejadian saling bebas. Jadi cukup diingat kalau diiriskan sama juga mengalihkan masing-masing peluangnya. Ini contohnya. Contohnya nggak masalah. Kita ke definisi lainnya. Jadi kalau peluang yang dikatakan saling bebas atau independen itu, jadi kalau ini yang tadi awal-awal saya jelaskan, jadi kalau ada peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A saja. Sebenarnya tidak ada syarat untuk B-nya. Begitu juga dengan B. Peluang B bersyarat A itu sama dengan peluang B saja. Ini kalau dia saling bebas, independen.
Nah, yang ketiga ini adalah definisi yang awal tadi, peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, selanjutnya sifat-sifatnya. Sifatnya dinyatakan dengan teorema. Berarti kalau teorema apa? Kemarin teorema? Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Bisa membuktikannya? Bisa ya. Sudah semester 3 kan ya? Udah dapat PMM ya cara pembuktian. Ya, saya buktikan yang nomor 1 aja. Nanti yang nomor 2, 3 silakan dicoba ya. Nah, di sini diketahui A dan B independen. Berarti kalau A dan B independen, berarti peluang A diiriskan dengan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Itu yang diketahui. Yang ditanyakan, yang satu A komplement dan B independen. Berarti yang akan ditunjukkan peluang A komplement diiriskan dengan B itu sama dengan peluang A komplement dikali peluang B. Nah, kita gunakan tadi yang seperti yang E tadi, himpunan E tadi. Tadi kan E, EF gabung, EF komplement. Kalau ini B, kita misalkan B itu adalah A, B, A iris B, gabung A komplement B. Ini harus setuju ya, tadi sudah dilihat tentang yang EF itu. Dan A iris B, A komplement iris B ini saling asing. Berarti masing-masing bisa kita langsung kasih peluangnya. Berarti peluang B sama dengan peluang A iris B ditambah peluang A komplement iris B. Atau kita pindah ruaskan peluang A komplement iris B sama dengan peluang B dikurang peluang AB, A iris B. Nah, diketahui A dan B independen. Maka peluang AB-nya PA kali PB. Yang mau kita cari peluang A komplement iris BB, tunjukkan dia PA komplement kali PB. Nah, kita lihat A iris B ini kan PB dikurang PA iris B. Padahal PA iris B itu adalah PA kali PB. Jadi bisa keluar PB-nya, sedangkan 1 min PA itu adalah peluang A komplement. Jadi terbukti. Ya. Untuk yang nomor 2 juga analog. Begitu juga nomor 3. Bisa nomor 2 dan 3 mengerjakannya? Bisa ya? Mudah kok, masih mudah. Nanti yang 2 dan 3 silahkan dicoba. Dan nanti ada sedikit soal, latihan soal, silahkan dikerjakan. Yang nomor 1 ini adalah nanti jelaskannya menggunakan kata-kata. Kan tadi ada yang bingung, Bu, apa sih maksud E bersyarat F? Nah, ini seperti ini. Nanti silahkan tulis menggunakan kata-kata. Apa maksud P, R bersyarat G? Kalau R-nya itu seseorang yang dihukum karena perampokan. G-nya itu bahwa si terhukum mengedarkan ganja. Silahkan. Terus yang 2 ini, nah kalau ada kata bila diketahui, ini pasti mengerjakannya menggunakan peluang bersyarat. Ya. Yang nomor 3. Nah, kalau udah lebih dari 1 atau lebih dari 2 ini berarti dia menggunakan kebebasan. Terus yang 4 juga itu kebebasan. Ya, nanti ini slide-nya saya share. Silakan dicoba. Ada masalah sampai di sini? Jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sedikit-sedikit aja ya. Tapi paham. Nah, yang belum paham silahkan boleh tanya di chat, boleh tanya langsung, boleh lewat grup WA, boleh. Silakan. Tugas yang kemarin ada masalah?
Baru Ada, 9 Bu. orang. Ada, Bu. Ada Bu, masalah Bu. Bu, saya mau tanya untuk tugas yang kemarin. Iya. Ibu telah keluar. Set. Astagfirullahaladzim. Ya, nada aja. Ibu. Rekamannya dimatikan. Stephen. Rekamannya dimatikan. Rekamannya. Rekamannya.